Can he drive? Can he drive? You know what DK stands for? Donkey Kong? Drift King. Drift. What do you mean, drift? NANI?! Buat yang suka nonton drifting, pasti sering dengar istilah 180SX, 200SX, atau 240SX dari Nissan. Terus, kode-kode aneh kayak S13, S14, dan si ganteng mata sipit S15. Terus, apa sih artinya? Huruf S di depan mendadakan mobil tersebut make S sasis. Yang make sasis ini adalah Nissan Silvia. Tujuan awalnya mobil ini dibuat adalah untuk menciptakan mobil sport bertenaga, tapi dengan harga yang murah. Karena mobil-mobil sport zaman dulu harganya udah pada selangit dan segelintir orang doang yang punya. Nissan Silvia cukup terkenal di kalangan pecinta JDM dikarenakan bodinya yang kompak dan mesinnya juga yang gampang buat dimodif. By the way, Silvia sudah ada sejak tahun 65, tapi generasi awal ini belum memakai S sasis dan masih berpenggerak roda depan. Barulah di generasi kedua pada tahun 1975 sampai generasi terakhir di tahun 2000-an, S sasis baru ini dipakai. Kalau dilihat-lihat, banyak juga para drifter tanah air yang pakai mobil ini. Sebut saja Amandio, Armando, Alinka, dan Tipo Zico bersaudara. Lalu masih banyak lagi yang lain. Untuk generasi pertama Silvia yang lahir tahun 65 dengan kode CSP311 didesain oleh Kazuo Kimura dengan bantuan orang Jerman Albert Goertz yang datang langsung dari Jerman ke Jepang. Albert Goertz, susah banget namanya, ya ampun. Doi bukanlah orang sembarangan, dia juga yang mendesain Studebaker Starliner, BMW 507, dan Porsche 911. Silvia yang pertama ini punya mesin 1600cc, 4 silinder, tenaganya cuma 90 horsepower, dan torsi 135 Nm. Kedengarannya kecil, tapi pada zamannya tenaganya sudah lebih dari cukup untuk sebuah mobil sport. Untuk generasi kedua, Nissan memakai lagi nama Silvia dengan kode S10. S10 ini berbeda jauh dengan Silvia CSP311 yang dikenal sebagai mobil mewah. Pada versi ini, Silvia benar-benar dibuat sebagai mobil dengan harga terjangkau. Terlihat dari basisnya yang sama dengan Nissan Sunny Coupe atau Datsun 120Y. Di luar Jepang, di mana Nissan lebih banyak dikenal sebagai nama Datsun, akhirnya Silvia S10 berganti nama menjadi Datsun 180SX untuk mesin L18 dan Datsun 200SX untuk mesin L20B untuk pasar Amerika Serikat. Nah, kode S di sini diambil dari kata sport, sedangkan kode X adalah kode trim termewah dari Nissan Silvia. Bila pada generasi ini menjadi era di mana Silvia sempat menjadi flagship Nissan, maka pada saat era selanjutnya ini Silvia menjadi generasi baru sebagai pure sport car yang mendampingi para kakaknya Nissan Fairlady dan Nissan Skyline GTR. Pada era ini, Silvia cukup aktif berkecimpung dalam dunia rally dan berkontribusi besar membuat image sport semakin melekat pada nama Silvia. Yaitu di generasi ketiganya ini, Nissan Silvia S11. Awalnya, saat konsep, generasi ini memakai basis dari Mazda Cosmo dan dikawinkan dengan mesin rotari. Namun, rencana ini akhirnya batal dan Nissan kembali mendesain ulang S11. Akhirnya dikawinkan dengan mesin piston baru Nissan Z18ET dengan turbo yang meletupkan tenaga 135 horsepower. Di Amerika Utara, mobil ini dinamai Datsun 200SX dan di Meksiko dinamai Datsun Sakura. Lalu, pada tahun 83 adalah kebangkitan kembali dari generasi Silvia dengan kode terbaru S12. Model S12 ini dibuat dengan model yang lebih kencang dan lebih mewah. Sepintas, desain S12 nyaris sama dengan Toyota Levin AE86. Kalau yang Trueno, itu punyanya Takumi Fujiwara. Namun, secara dimensi, mereka berbeda jauh karena memang beda kelas. Uniknya, mereka berdua meluncur di tahun yang sama. Di era 80-an ini, para pabrikan
lagi demen-demennya masang keong racun di mobil-mobil mereka. Keong racun di sini adalah turbocharger. Rupanya Nissan tidak mau kalah dengan memunculkan varian S12 dengan mesin turbo. Dan pada tahun 85, S12 pun mulai unjuk gigi buat ikutan WRC. Terus, pada tahun 89, Nissan Silvia S12 akhirnya di stop produksi dan karirnya mulai redup di dunia rally karena banyaknya perubahan regulasi. Nah, pada tahun berikutnya inilah Silvia akan lebih menonjol sebagai sosok yang kita kenal sebagai sahabat para drifter. Generasi selanjutnya adalah Nissan S13. Di Indonesia, S13 sering kita lihat di turnamen-turnamen drifting dan dipakai oleh para drifter-drifter nasional. Pihak pabrikan Nissan menghadirkan S13 dengan 3 pilihan model, di antaranya adalah coupe, hatchback, dan convertible. Pada model coupe, bentuknya mirip banget dengan Nissan Ceviro jika dilihat dari muka depan. Sementara model hatchback masih mempertahankan lampu pop-up. Untuk S13 yang diekspor keluar Jepang adalah model hatchback, dikenal dengan nama 180SX dan 200SX tergantung besar cc mesin. Untuk pasar Amerika, Silvia yang dijual disebut sebagai 240SX karena mesinnya 2400cc dan semua bentuk bodinya adalah hatchback. Pada awalnya, S13 memakai mesin CA18DE dan CA18DET, kepunyaan S12 yang dulu. Tapi, cuma ditambahkan intercooler agar lebih kencang. Namun, di tahun-tahun berikutnya, Nissan memakaikan S13 dengan mesin SR20DE dan SR20DET. Melanjutkan kejayaan S13 yang sukses besar, merebut hati para fans-fans mobil berpenggerak roda belakang. S14 hadir dengan penyegaran tampang lebih modern dengan desain membulat, yang biasa orang sebut sebagai S14 Zenki. Lalu, versi faceliftnya dengan lampu mengotak yang juga makin menyipit dinamakan S14 Koki. Kemampuan manuver serta handling S14 juga lebih bagus daripada pendahulunya karena wheelbase roda yang dipanjangin. Inilah Nissan Silvia generasi terakhir yang menjadi salah satu idol di film The Fast and the Furious Tokyo Drift. Ya ampun, kasihan banget itu Mona Lisa yang ditabrak-tabrakin. Mendingan itu mobil bakal gua. S-Chassis pada S15 berbeda dari sebelumnya dan hanya dijual di Jepang, Australia, Selandia Baru, dan Taiwan. Untuk mesin S15 dibekali dengan mesin SR20DET dengan kemampuan mesin lebih ditingkatkan dari S-Series sebelumnya, yaitu upgrade ball bearing turbocharged yang mampu meningkatkan tenaga hingga 250 horsepower. Varian lain S15 menggunakan mesin SR20DE tanpa turbo yang dapat menghasilkan tenaga cuma 165 horsepower. Mobil yang kental dengan aura drifting ini memiliki dua tipe yang cukup digemari hingga saat ini. Varian tersebut adalah Spec R dan Spec S. Perbedaan secara umum terletak pada gearbox, ukuran rem, dan beberapa fitur lain. Pada tahun 2002, Nissan menyetop produksi Nissan Silvia dengan banyaknya alasan yang terlontar ke publik pada saat itu. Mulai dari tak menguntungkannya pihak Nissan, sampai takut kalau S15 berebut pasar dengan saudaranya sendiri, yaitu Fairlady 350Z dan Infiniti G37. Segitu aja gambaran dari saya tentang sejarah Nissan Silvia.
Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.